Alhamdulillah. Saya kasih tahu, yang berdiri di depan adik-adik ini semua tamatan madrasah juga loh. Saya tamatan madrasah, nggak pernah sekolah SD. Jadi camat. Ntar adik-adik jadi di sini jadinya apa tuh? Kalau presiden, betul. Presiden di kampung masing-masing dulu dah. Yang saya hormati Pak Edi Sulansono, Ketua Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pegadungan, Pak Lurah, Pak RW, Dewan Guru, para wali, murid, dan adik-adik, serta semua hadirin yang berbahagia. Pertama, saya mohon maaf nih. Saya hari ini memang dari pagi jam 5:30 sudah bergerak dari rumah di Gondrong sana. Muter ke beberapa kelurahan, dan ini kelurahan ketiga yang saya kunjungi pagi ini. Nanti saya berputar lagi ke arah Kamal, karena di acara di Kamal juga ada. Dan saya memang sudah canangkan kepada para lurah pada hari Minggu itu selalu mengadakan kegiatan kebersihan, keindahan, dan ketertiban, yaitu K3 di lingkungan masing-masing, sehingga di samping saya mengadakan kerja bakti, saya juga berupaya untuk menghidupkan komunitas sepeda Indonesia. Jadi kita bekerja bakti dengan naik sepeda. Jadi kalau hari ini saya pakai ini, sesungguhnya karena banyak kondangan juga udah siap sebenarnya di kendaraannya. Nanti pulang ke kantor balik. Tapi karena tadi Pak RW lewer banget. Pak RW kita lewer banget nih. Dari tadi saya di SSM mulu, di SMS mulu dari tadi. Waduh, kalau kagak datang kagak enak. Saya bilang saya nggak pakai pakaian yang sopan. Bilang nggak apa-apa, saya datang aja. Jadi saya nggak salah nih Pak RW ya. Bonggan diundang. Ya bonggan diundang nih. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini adik-adik bisa menampilkan nih, sebagian tadi menampilkan materi untuk pidato. Nah, itu penting tuh. Pidato biar supaya paling tidak ngapalin pelajarannya. Ya, adik-adik begitu. Saya ingin sampaikan ibu-ibu semua, bapak-bapak, jangan khawatir, ada 28 madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Kalideres. Dan ini mungkin yang terbesar yang ada di Jakarta Barat. Madrasah ibtidaiyah negerinya ada 2 di Kalideres. Di sini satu lagi di Tegal Alur, jadi Kamal ya. 26 lainnya adalah madrasah ibtidaiyah swasta yang ada di Kalideres. Jumlah muridnya perkiraan saya sekitar 7-8 ribu. Semuanya. Kalau di sini aja 800, tempat lain ada di swasta itu ada yang 300, ada yang 200, bahkan ada yang besar, lebih besar, ada yang lebih kecil. Tapi semuanya itu menurut saya masih kurang baik itu. Kalau bisa masih ada lagi nanti madrasah ibtidaiyah negeri lagi yang ada di Kecamatan Kalideres. Kalau bisa setiap kelurahan ada satu, kenapa? Biar supaya sebanding dengan sekolah dasar umum yang ada di Kalideres. Ada 2 keuntungan nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya termasuk orang yang dididik di madrasah ibtidaiyah. Saya tidak pernah sekolah di sekolah dasar SD, zaman itu nggak ada. Jadi saya sekolahnya di madrasah langsung ke SMP. Jadi jangan khawatir, ibu bapak semuanya menyekolahkan anaknya di madrasah. Madrasah itu kan bahasa Arab, artinya sekolah juga. Ada 2 keuntungan paling tidak. Sekolah umum itu umumnya banyak, agamanya dikit. Tapi sekolah madrasah nih. Kalau saya dulu bukan di madrasah Pak Edi, madrasah nyebutnya. Madrasah, saya ingat tuh di madrasah. Ya Pak Edi ya. Oh di mana sekolahnya? Di madrasah. Nah, atau SDI sebutannya, Sekolah Dasar Islam. SDI atau madrasah. Ada 2 keuntungan nih adik ini. Kalau teman-teman adik-adik yang sekolahnya di sekolah dasar, SD kita bilang, itu sekolah umum banyak banget. Ngajinya kurang. Di sini ngajinya banyak, umumnya juga tidak kurang. Itulah hebatnya. Umumnya banyak, agamanya banyak. Jadi bapak-bapak, ya ibu-ibu yang saya tahu udah saking repotnya di rumah, apalagi nih anaknya bererot nih. Ada nggak yang anaknya banyak? Pak RW di sini. Jangan banyak-banyak dah anaknya. Yang anaknya 2-3. Bahkan saya tahu banyak yang lebih dari itu. Untuk
biasanya udah kagak ngopenin anaknya, kadang-kadang udah lupa anak namanya siapa. Saking banyaknya anaknya ini siapa namanya lupa. Tapi karena sekolahnya di madrasah udah banyak yang ngajarin Bu ya. Umumnya diajarin, agamanya diajarin juga oleh gurunya. Jadi kalaupun ibu dan bapak lupa ngajarin agama kepada anak-anaknya, itu insya Allah di madrasah itu walaupun belum cukup, paling tidak udah banyak ketimbang di sekolah dasar lainnya. Itulah hebatnya. Walaupun mestinya di rumah juga harus digojlok lagi anak kita, sehingga ke depan nanti lebih bagus. Ini keuntungan di sekolah di madrasah. Saya apresiasi, saya dukung penuh kegiatan-kegiatan seperti ini, karena ini memberikan manfaat yang luar biasa. Semuanya orang-orang yang pernah sekolah di madrasah, pesantren segala macam itu banyak menjadi orang hebat. Ya kan? Jangan kecil hati. Kalaupun hari ini mereka punya masalah, itu biasa. Kehidupan tidak ada yang normal. Tidak ada yang 100% orang sempurna hidupnya. Tapi lihat, banyak pejabat kita, baik polisi, tentara, yang di sipil, itu dari pesantren dan madrasah. Siapa yang tidak kenal dengan anak Urbaningrum misalnya? Itu orang pesantrenan. Siapa yang tidak kenal dengan misalnya kemarin Pangdam Jaya itu dulu, yang orang dari Jawa, dari Tuban itu. Itu juga sekolahnya di madrasah. Banyak orang madrasah yang jadi orang itu. Cuman mereka kalau udah jadi pejabat, dia nggak sebut lagi. Karena dia biasanya sekolah terakhir yang disebut. Tapi cikal bakalnya adalah agama itu dibentuk di sini. Itu ya, ibu-ibu saya harapkan nggak usah kecil hati ke depan, lebih mengharapkan kita doain bersama, kita dukung bersama madrasah itu menjadi titik pangkal daripada kemajuan negara kita ke depan. Sejarah Rasulullah itu dulu orang untuk membina anak dan akhlak untuk menyebarkan amal Islam itu adanya Darul Arqam, di rumah Arqam bin Arqam. Itu madrasah juga namanya. Kemudian banyak ulama-ulama besar itu juga mendirikan madrasah-madrasah zaman itu. Banyak kita kenal itu, ya, ulama-ulama besar. Dari Imam Syafi'i yang mazhabnya 4, kemudian mazhab lain Ibnu Taimiyah, mazhab yang lain Ibnu Rus dan segala macam. Itu semuanya pada diriin madrasah di zamannya itu dulu. Dan hasilnya ulama-ulama muncul dari situ. Nanti kita harapkan Pak Edi akan muncul nih. Walaupun tidak semua, paling tidak mereka menjadi pionir, menjadi juru penerang, memberi cahaya penerang bagi masyarakat minimal di lingkungannya. Dari kader-kader anak didik kita ini. Ini harapan kita ke depan. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, kesopanan saya dan segala macam, karena memang ya sulit setiap minggu memang harus begini, saya tampil di mana-mana dengan kerja bakti, jadi saya mohon maaf sekali lagi. Jangan sampai nanti ada omongan di mana-mana, di acara maulid, jamaah kita pakai kaos. Emang kebetulan saya lagi begitu. Jadi saya ini mohon maaf banget nih, jangan sampai itu menjadi hal yang tidak baik. Tapi tujuan saya datang kemari ini, mudah-mudahan saling bersilaturahmi, yang sudah kenal tambah kenal, yang belum kenal, yang belum enggah dengan saya makin enggah, makin kenal. Ya begitupun, kalau kita sudah kenal, insya Allah segala sesuatu yang ringan menjadi ringan, tambah ringan, yang berat insya Allah tambah ringan juga. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Pak Edi sekolah ini menjadi pionir, bukan hanya di Pegadungan, tetapi di Kalideres secara keseluruhan. Bahkan kalau bisa nanti menjadi percontohan di Jakarta Barat, kalau bisa di bawah kepemimpinan Pak Edi. Masih banyak yang perlu kita benahi. Pak Lurah, Pak RW nanti bisa mendukung kegiatan di sini. Karena saya juga sudah mendengar kemarin dari madrasah muncul orang-orang yang ternyata luar biasa dari man-man itu. Madrasah Aliyah Negeri itu sekarang OSN-nya juga maju, kimia, fisika udah bisa, IPA udah bisa, matematik dan hebat, bisa dilombakan di tingkat provinsi maupun nasional. Bahkan sudah ada yang ikut ke internasional. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir sekolah. Kalau zaman dulu orang berpikir madrasah Aliyah itu agama mulu. Ternyata sekarang tidak. Ini luar biasa. Inilah keuntungannya. Ada dua keuntungan yang harus kita raih di dalam madrasah ini. Ya saya mungkin seperti itu salah satunya. Kalau saya nggak di madrasah, saya nggak pernah sekolah di tempat agama dulu. Saya nggak pernah nyantren, tapi saya pernah di IN dulu. Walaupun nggak tamat lah. Saya pernah di IN itu 4 semester, nggak tamat. Kalau saya harus lari ke politik. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi.
Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlangsung. Ada kegiatan bukan hanya maulid, kegiatan-kegiatan lain yang memberikan pencerahan, kegiatan-kegiatan yang lain yang memberikan nuansa, memberikan dorongan kepada adik-adik untuk maju. Kita akan dukung bersama. Semua wali murid hendaknya bahu-membahu untuk mendukung kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.